Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru kelas 5 yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun di tempat ini. Sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf bila pada hari ini saya tidak menyampaikan kegiatan diseminasi dengan judul budaya positif di kegiatan HKD pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf bila ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan dalam selama saya melaksanakan kegiatan ini. Untuk yang selanjutnya, saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, ini acaranya santai Bapak Ibu, jadi silakan dinikmati seperti Bapak Ibu sedang menikmati ketoprak atau sedang menikmati acara sinetron ya. Jadi kita kegiatannya santai. Yang akan saya sampaikan pada siang hari ini judulnya adalah diseminasi dengan judul budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena itu hendak direkam, jadi saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ivan Cahyopaton, saya berasal dari SDN 1 Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Judulnya adalah budaya positif. Sebelum kita masuk ke kegiatan, saya mengharapkan Bapak Ibu dalam keadaan mindfulness. Ini mindfulness Bapak Ibu. Yang namanya mindfulness itu dalam gambar, itu ada gambar dua orang yang sedang menikmati, bukan orang, satu dan beberapa orang dan satu hewan. Ini perbedaan kita dengan yang pikirannya terlalu berlebihan dan pikirannya sederhana. Bukan berarti saya berharap untuk yang ini, tapi berharapnya Bapak Ibu dalam keadaan yang nyaman, dengan pikiran yang melepas segala beban yang sebelumnya rapot-rapot, dengan nilai-nilainya ditinggalkan di belakang, segala macam kegiatan kantor ditinggalkan juga di belakang. Kita fokus dalam kegiatan kita siang hari ini. Setuju Bapak Ibu? Mindfulness. Lanjut. Kesepakatan kelas. Kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan
kesepakatannya adalah ini kesepakatan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu. Kesepakatannya adalah yang pertama disiplin waktu, tetap kita akan berdisiplin waktu. Setuju Bapak Ibu? Ya, yang kedua adalah kebebasan yang sama untuk berpendapat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kelima berpendapat dalam konteks yang sama. Empatnya mana? Oh iya itu tadi. Ini Miss ketika kemarin itu kopinya kurang masuk sedikit ini. Missnya di situ. Ya, yang keempat berpendapat dalam konteks yang sama. Setuju Bapak Ibu? Ya, yang kelima berpartisipasi penuh dan aktif berkolaborasi. Setuju Bapak Ibu? Dan yang terakhir aktif berkegiatan dan tetap bahagia. Penting itu Bu, tetap bahagia. Selanjutnya, judulnya adalah budaya positif. Budaya positif. Kita membicarakan budaya positif itu, tapi konteksnya di mana? Pertanyaannya adalah budaya positif tapi di mana? Kira-kira di mana budaya positif itu harus dilakukan? Sekolah. Betul sekali. Luar biasa Pak. Budaya positif yang ada di sekolah. Tentu karena kita yang ada di sini itu Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kita membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini buatan tugas nih Bu, hanya pertanyaan. Mengapa butuh budaya positif di sekolah? Nah ini pertanyaan yang pokok. Mengapa butuh budaya positif di sekolah? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa butuh budaya positif? Budaya itu gambarannya mungkin wayang, gamelan, tari dan lain sebagainya. Tidak sejauh itu budaya positif. Nah, kenapa kita butuh budaya positif? Budaya positif lebih ke arah saling menghormati, bertegur sapa, budaya yang positif begitu. Nah, kenapa kita butuh? Jawabannya adalah mari menuju ke dasar pemikiran. Kenapa kita butuh budaya positif? Harus ada alasannya Bapak Ibu. Apa alasannya? Alasan ini disampaikan bukan oleh saya, tetapi oleh seorang bapak pendidik nasional. Bapaknya siapa ini Bapak Ibu? Bapaknya siapa? Bapak pendidik Indonesia, bapak kita semuanya. Saya sebenarnya tidak yakin dulu bapak saya seperti ini, tapi ini adalah bapak kita semuanya, bapak pendidik nasional. Bapak Ki Hajar Dewantoro pernah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita sebagai guru diharapkan kita itu mampu menuntun anak-anak itu menjadi selamat dan bahagia. Sampai di sini dulu, selamat dan bahagia. Nah, kodrat yang dimaksud ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kita akan masuk kembali. Pendidik sejatinya harus menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat berbagi lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita itu tidak punya hak untuk mengubah dasarnya bocah itu seperti apa. Kita hanya punya kewenangan di bidang apa itu tadi, menuntut tumbuhnya, hidupnya kekuatan kodrat. Nah, kita dari tadi membahas kodrat-kodrat itu sebenarnya kodrat apa yang sebenarnya? Oke, ini adalah pemahaman yang mendasari pemikiran itu. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru itu kita diibaratkan hanya sebagai petani, dan bocah-bocah itu adalah benih yang ditanam di sawah. Jadi Pak petani tidak menciptakan benihnya. Benih itu sudah ada, padi itu sudah ada sebelum adanya petani. Benih itu sudah ada. Nah, tugasnya adalah merawat tanaman padinya. Merawat tanaman padinya. Benih itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada benih yang berasnya itu pulen, ada benih yang berasnya itu perol kalau dimasak, ada benih yang jadinya kalau jadi beras itu beras yang wangi, ada juga yang berasnya itu apek mungkin ya, karena berbeda-beda. Benih itu berbeda-beda, bermacam-macam. Kita tidak bisa menyalahkan benihnya. Wah,
kamu itu benih yang salah, kamu benih yang tidak berharga, kamu itu benih yang harganya murah, tidak boleh. Kita hanya bertugas merawatnya saja. Matono sawahnya juga bukan punyanya Pak Petani, jadi tidak boleh menghakiminya seperti itu Bapak Ibu. Guru ibadah petani yang sedang merawat tanaman padi. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, dari pemikiran Pak Ki Hajar Dewantoro itu tadi dengan budaya positif yang akan kita bahas tadi, hubungannya kira-kira apa? Kira-kira hubungannya apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Hubungannya apa? Pak Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa kita itu hanya menuntun, sedangkan kita membahas budaya positif sebagai guru. Hubungannya apa? Ada gambaran? Belum ada gambaran. Oke. Budaya positif dan juga menuntun. Kita ibaratkan dalam bentuk pertanyaan dulu. Ini pertanyaan untuk setiap kita. Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah setuju dan tidak setuju, tapi harus ada alasannya. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setujukah Bapak Ibu dengan itu? Setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Anaknya tidak mengerjakan tugas, kamu Bapak hukum menulis 10 tulisan, saya tidak akan mengulangi mengulangi kesalahan saya. Kira-kira apakah itu bisa meningkatkan disiplin anak? Bagaimana Bapak Ibu? Bisakah seperti itu? Halo? Bisa? Oke. Bisa. Oh iya bisa. Oke, kita terima bisa. Ada yang merasa tidak bisa seperti itu? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh selamat, kamu juara 1, Bapak kasih satu pak buku karena kamu juara 1. Apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Bisa. Jadi kebanyakan rata-rata 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa. Ada juga yang berpendapat tidak bisa. Tidak ada. Oke. Kita ambil jawaban bisa. Dan jawabannya adalah, ini jawaban bukan dari jawaban saya ambil jawaban dari seorang ahli. Jawabannya adalah, hukuman dan penghargaan dapat mendisiplinkan anak di lingkungan sekolah. Betul. Hukuman bisa mendisiplinkan anak di lingkungan sekolah. Namun menurut seorang ahli pendidikan seperti Alvin Holm, pendekatan ini hanya efektif dalam jangka yang pendek dan dapat mengurangi motivasi intrinsik serta perkembangan moral anak. Bisa, tetapi pendek. Hari itu juga atau seminggu kemudian dia akan mengerjakan tugasnya, tidak mengulangi kegiatan lupa mengerjakan PR, pasti dikerjakan. Tetapi seminggu kemudian ketika kegiatan gurunya sedikit, wah guru nggak marah-marah lagi, wah ya udahlah, wes rasa digarap lagi. Sejenak itu saja mungkin. Dan itu yang kedua, hanya jangka pendek dan mengurangi motivasi intrinsik. Di dalamnya itu tidak ada keinginan pribadi untuk aku harus tetap rajin. Jadi hanya karena apa? Karena dia merasa dihukum dan perkembangan moralnya siswa itu menjadi berkurang. Dan di kemudian hari mungkin dia akan mencari banyak alasan. Wah, kemarin bukunya disobek sama adik saya, Bu. Wah, bukunya ketinggalan di tempatnya Simbah, Bu, waktu mengerjakan di sana. Akan ada banyak alasan. Untuk itu, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya budaya positif. Dengan topik yang akan kita pelajari cukup banyak Bapak Ibu. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, topik 6. Yang ini cocok semua nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang terakhir, restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia.
Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi dalam bentuk segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang topiknya dulu. Ini tentang budaya topik yang tadi kita bahas dari awal. Kira-kira budaya positif itu apa, Bapak? Ada yang ingin menyampaikan pendapat budaya positif? Kira-kira budaya positif itu apa? Ada? Pak itu? Mengucapkan salam, ya, bagian dari budaya positif, betul. Ada yang tersenyum, bagus sekali, bisa juga. Ada lagi budaya positif yang lain? Datang tepat waktu, betul. Iya, banyak sekali budaya positif. Tidak ada yang salah. Budaya positif itu sesuatu yang budaya, sesuatu yang dibuat dengan tujuan kebermanfaatan. Tapi kebermanfaatnya ini adalah yang positif, seperti yang disampaikan Bapak Ibu sekalian tadi. Jadi mungkin kalau diambil intinya yang namanya budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Karena ini kita sebagai guru, kita arahnya adalah kepada murid. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya adalah di sini adalah keyakinan-keyakinan. Kenapa kok keyakinan? Kalau dimulai dari keyakinan, itu berasal dari bocahnya, dari anak-anak itu, dari murid-murid itu tadi. Sesuatu yang dia yakini bahwa itu benar, sesuatu yang dia yakini kalau itu penting, atau sesuatu yang diyakini kalau itu berharga. Kok bisa seperti itu? Iya, kita tidak bisa merubah dasar dari bocah, dari anak, dari murid itu kita tidak bisa. Contohnya adalah seperti ini. Pak Harap, saya mohon untuk maju ke depan, Pak Harap. Mohon, Pak Harap. Ini ceritanya gini, Pak. Mohon, Pak Harap. Pak. Ini ceritanya gini, Pak. Pak Harap itu punya sesuatu. Anggaplah ini itu adalah hal yang paling berharga untuk Pak Harap. Apa saja, Pak? Bayangkan kalau ini paling berharga. Kalau ini sampai hilang atau diambil orang, coto, Pak. Apa begitu? Ambil, Pak. Silakan Pak Harap ambil dan digenggam. Iya. Barang berharga ya, Pak. Berikan pada saya, Pak. Loh, kok dikasihkan, Pak? Ini benda berharganya Pak. Ya, Mas lo berlian lo, Pak. ini mas berliannya Pak. Coba dipegang lagi. Kira-kira apa? Itu barang itu berharga untuk Pak. Kalau itu sampai diambil, coba Pak kasihkan pada saya, Pak. Mau tiketnya sekarang kasihkan, Pak. Wih, kok Pak Harap dari Bagi saya. Loh, tapi saya minta, Pak. Silakan, Pak. Ya kan saya berikan. Ya, ini saya minta. Jadi mana saya minta, Pak? Tidak boleh. Loh, saya minta kok. Ya saya nggak boleh gitu. Wah, ini harus diberikan pada saya. Itu maksa berarti, Pak. Jadi saya maksa, Pak. Tidak dikasihkan motor saya ambil, Pak. Nah, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Jadi dikasihkan lagi, Pak. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang namanya bocah itu, anak-anak murid itu punya sesuatu yang memang berharga untuk dia. Kita tidak bisa mengubah yang penting itu, yang berharga itu tidak bisa. Kalau anak itu mengatakan itu ini berharga, sampai apapun mungkin dia akan tetap mempertahankannya, kecuali dia dalam keadaan yang sangat terjepit berhubungan dengan kehidupannya misalnya. Itu yang paling fatal. Tapi kita sebagai guru tidak akan pernah melakukan yang itu tadi. Mana? Berikan pada saya. Nah, cepat digarap. Mau potong sulit, Pak. Tugas saat digarap-garap, itu tidak boleh, Pak. Karena dia meyakini sesuatu yang penting yang tidak mungkin dia ganti dalam dirinya. Terutama dalam hal watak dan keyakinan yang dia miliki. Penjelasannya adalah seperti itu. Peran A dan B membujuk, mungkin bisa diberikan kalau itu berharga gitu. Mengancam, menghardik, nah ini yang paling berbahaya, menghardik itu apa ya namanya, menyumpahi gitu. Tidak sampai seperti itu, mengancam itu sebuah fatal, membuka kepala orang tidak. Apa yang terjadi, dia akan tetap mempertahankan sesuatu yang berharga itu.
Siswa memiliki keyakinan akan sesuatu yang berharga yang tidak bisa diganggu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuatu potensi yang dalam dirinya yang dia yakini. Kodrat zaman, perubahan zaman yang dia yakini. FF itu game paling bagus, tidak akan pernah berganti selama dia masih menjadi anak-anak. Kodrat alam, pribadinya dia, potensinya dia, yang namanya bermain sepak bola, permainan paling menyenangkan bagi dia. Tidak ada kegiatan menyenangkan yang lain, bahkan matematika dan kegiatan lain tidak akan berubah. Itu kodrat alam dan kodrat zaman. Ini ilusi yang selama ini kita miliki sebagai guru. Bapak guru, ibu guru, adakah yang seperti ini? Saya tidak ada. Tidak ada. Atau mungkin ini saya sendiri. Ini fotonya saya ambil terus saya edit jadi kartun seperti ini. Ini saya sendiri. Perubahan paradigma dari kontrol. Ilusi guru mengontrol siswa. Guru itu punya hak atas siswa. Ilusi tapi. Kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu ini tidak mau belajar, besok mau jadi apa? Itu akan merubah anak siswanya. Hanya ilusi Bapak Ibu. Semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Besok kalau kamu rajin belajar, kamu juara 1, besok kamu juga bisa menjadi polisi. Tanpa kita menunjukkan kenyataannya, ilusi Bapak Ibu. Bahwa orang tidak bisa memiliki hak untuk memaksa. Pak guru mau ke kantor ada rapat, kamu kerjakan jangan rame-rame. Kira-kira anak-anaknya akan rame tidak Bapak Ibu? Rame. Jadi kontrol untuk anak-anak itu namanya ilusi. Kita hanya mengerjakan ilusi dalam pikiran kita, tidak sebenarnya. Kenapa seperti itu? Perubahan paradigma stimulus ini yang selama ini kita pandang, dan ini sebenarnya kenyataannya. Bukan berkaitan dengan mungkin Bapak Ibu dari sini ada yang angkatan lama, mohon maaf ya, ini bukan ada angkatan yang sudah senior, ada angkatan yang masih junior, angkatan baru. Mungkin pandangannya akan berbeda. Oh mungkin zaman dulu anak-anak tidak seperti itu. Oh zaman sekarang tidak seperti itu. Perubahan zaman merubah cara pandang seseorang. Jadi yang stimulus respon menjadi teori kontrol yang sesungguhnya. Dulu kita perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk, bocahnya nakal. Tapi sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak pasti memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak bisa dibujuk, dipaksa. Anak-anak tidak bisa dipaksa. Kamu harus bisa. Tapi sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu adalah kesepakatan. Jadi kalau kita membuat kesepakatan, siswa sepakat, kita sepakat, pasti paling tidak akan merubah atau memberikan pilihan-pilihan baru bagi siswa. Coba Bapak Ibu perhatikan yang stimulus dan respon ini tadi. Oh ini tadi saya baru memberikan yang namanya paksaan Bapak Ibu. Coba perhatikan, itu adalah paksaan Bapak Ibu. Saya tidak memberikan pilihan dari Bapak Ibu. Silakan perhatikan. Mau Bapak Ibu di bagian depan ada beberapa hal informatif yang bisa kita pelajari. Mungkin sedikit berbeda. Silakan Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Dua kata, dua kalimat yang berbeda sudah memiliki arti yang berbeda pula. Dari ini tadi, kira-kira apakah yang disampaikan ini dengan kenyataan yang kita alami benar atau salah Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Benar atau salah Bapak Ibu? Selama ini yang kenyataannya seperti itu, benarkah seperti itu? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak benar sama sekali. Oke, ya ini adalah contoh ketika marah adalah senjata kita. Sudah pernah melihat iklan ini Bapak Ibu? Dimarahi Bapak Ibu, karena salah sedikit saja harus dimarahi, ulang dia.
setengah pun sudah tidak semangat dia. Sudah lelah, sudah muak, sudah bosan. Dan di hari H tidak hadir kan? harusnya dia ada di bagian itu, tidak datang dia. Sudah cuek, bodo amat ya. Apa namanya, bocah sudah merasa bodo amat. Disengeni, sudah dimarahi, wah buat apa? Akhirnya bodo amat. Besok mau jadi apa? Bodo amat. Itu adalah contoh saja Bapak-Ibu. Kita masuk ke pelajaran yang pertama, itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Masuk ke yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi kalau kita membahas tentang disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Contohnya adalah disiplin ilmu fisika, berarti dia berfokus untuk mempelajari ilmu fisika. Disiplin matematika, berarti mempelajari ilmu matematika. Disiplin mengerjakan tugas, artinya adalah kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan. Disiplin ketika bocah-bocah itu tidak, yang lain memakai sepatu berwarna hitam, tiba-tiba sepatunya berwarna putih sendiri. Kok tidak pakai sepatu warna hitam? Basah bu. Nah, kok bisa basah dan lain sebagainya. Kita mempertanyakan hal tersebut. Kita menganggap bahwa disiplin itu adalah sebuah kepatuhan. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang kedua, bagian yang kedua. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Sesuatu yang diyakini dalam lingkup universal sebagai sesuatu yang bernilai. Nilai-nilai kebijakan universal yang ingin dicapai anak-anak Indonesia, kira-kira apa Bapak Ibu? Apa nilai-nilai yang ingin dicapai? Sesuatu yang ingin dicapai anak-anak Indonesia. Anak Indonesia itu di masa sekarang harusnya anak-anak Indonesia itu punya nilai apa Bapak Ibu? Nilai semangatkah atau nilai apa Bapak? Nilai iya, nilai itu digambarkan dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ini yang hari-hari ini kita hadapi, yang hari-hari ini kita nikmati, yang hari-hari ini kita rengkuh dalam kegiatan aktivitas kita setiap hari. Profil pelajar Pancasila: mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Tidak ingat. Coba kita ingat lagi dengan ini. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya panggil untuk bangkit berdiri. Kita mau menikmati lagu. Joget Mas. Kenapa? Joget. Tidak perlu joget. Ini hanya profil pelajar Pancasila. Biasanya di kelas 1, 2, 3, mungkin kalau 5 mungkin sebagian. Pancasila berikman dan bertakwa pada Tuhan dan Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bapak. Beriman dan bertakwa pada Tuhan dan Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk duduk kembali. Ini tadi adalah profil pelajar Pancasila, sesuatu yang kita harapkan untuk bisa siswa kita bisa menjadi profil yang seperti itu.
Kemudian pembelajaran yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini apa itu motivasi? Motivasi itu dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk melakukan sesuatu itu jenisnya ada 3, yang dari luar dan juga yang dari dalam. Kalau yang dari luar itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, melakukan sesuatu karena tidak merasa nyaman kalau tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, saya melakukan itu karena supaya dapat imbalan. Nah, jadi tidak ada alasan lain, alasannya dari luar. Tetapi yang ketiga ini motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya melakukan itu supaya saya bisa menghargai diri saya sendiri. Contohnya, ketika saya membuang sampah di depan umum, kira-kira Bapak Ibu akan mengantongi plastiknya atau tinggal langsung dilemparkan? Biasanya seperti apa? Kalau ini kalau di depan umum, atau memang kalau sudah kebiasaan baik itu pasti pilihan itu. Kalau biasanya di depan umum atau misalnya di tempat seperti ini, plastiknya akan kita kantongi terlebih dahulu atau kita langsung buang di loker atau di bawah gitu. Disimpan dulu. Kenapa kita melakukan itu? Kira-kira kenapa? Ada dorongan dari dalam hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Berarti kan dari dalam Bapak Ibu. Nah, ketika kita memahami itu, berarti itu sesuatu yang dari dalam. Tapi kalau kita melakukannya supaya apa? Dirasani umum, itu berarti dari luar Bapak Ibu. Karena ada pandangan orang lain. Itu motivasi. Sebenarnya kita melakukan sesuatu itu biasanya dasarnya dari 3 ini. Hukuman. Jadi habis dari motivasi kita menuju ke hukuman. Apa itu hukuman? Kita akan mendengarkan tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi. Kita kadang salah mengartikan di sekolah itu ini hukuman atau ini konsekuensi. Coba kita belajar bersama-sama. Hukuman adalah tindakan yang diberikan sebagai akibat langsung dari pelanggaran suatu aturan atau norma. Ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan sanksi atas perilaku yang tidak sesuai. Hukuman biasanya bersifat satu arah. Kalau di konteks sekolah, pihak guru biasanya berupa fisik maupun psikis yang berdampak murid merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sering kita melihat video atau konten di luar sana ketika guru itu melakukan tindakan yang di luar batas, memberikan hukuman yang sangat parah. Berdiri di halaman sekolah sampai jam 9 pagi. Dulu ada video seperti itu Bapak Ibu. Ada video seperti itu. Sampai anaknya pingsan. Kasus. Contohnya adalah seorang siswa yang terlibat dalam suatu perkara diberikan hukuman berupa penangguhan atau pengurangan poin. SMP, SMA, skor, ada skornya. Kalau sudah genap 100, kembalikan ke orang tuanya. Biasanya seperti itu. Kalau ini adalah konsekuensi, bentuk disiplin yang sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau tadi satu arah, ini 2 arah. Guru dan siswa setuju. Konsekuensi positif dapat berupa pujian, penghargaan atas prestasi siswa. Sedangkan konsekuensi negatif mungkin termasuk teguran atau hukuman. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang seperti itu. Contohnya adalah siswa mengalami masalah perilaku atau akademik, mungkin akan diarahkan untuk menjalani sesi konseling. Anak-anak dari kelas ini dan kelas ini bermusuhan, akhirnya menyebabkan tidak nyamannya di sekolahan. 2 anak tersebut dipanggil untuk dikonseling bersama-sama. Konsekuensi dari tindakan. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Contohnya saja. Nomor 1 dan sampai nomor 3 itu adalah hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali. Bapak apa Ibu seringkah melihat atau mendengar hukuman seperti ini? Pernah ya Bapak Ibu mendengar seperti ini? Pernah ya? Pernah mendengar seperti itu. Kalau ini konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ada bocah yang mencoret-coret, ganti kertasnya itu karena kamu sudah mencoret-coret. Pernah ya Bapak Ibu yang seperti ini? Atau mungkin mengalami sendiri untuk siswa yang seperti itu. Pernah ya Bu? Gantikan bukunya, gantikan tipeknya yang sudah kamu hilangkan. Itu konsekuensi. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Biasanya hukuman itu sifatnya fisik dan fatal, berlebihan. Nah, kemudian ini yang ketiga, restitusi. Ini yang ketiga yang saya yang saya ajukan kepada Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
mereka sehingga karakter mereka lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kalau ini tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, kita ngobrol dengan murid bersama-sama untuk menemukan solusi yang terbaik untuk diri mereka sendiri, tetapi yang menemukan siswanya sendiri. Cirinya apa Bapak Ibu? Ciri-ciri restitusi. Satu, bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawar atau bukan paksaan. Keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Hingga yang terakhir, fokus pada solusi. Intinya ini bukan berupa hukum, tapi ini adalah siswa diajukan untuk menemukan solusinya sendiri dengan cara mereka, dengan keinginan mereka. Ada sebuah video restitusi, ini video yang membuat contohnya dari saya sendiri. Oh iya, ada sebuah yaya Bapak Ibu. Ini yayanya seperti ini. Nah, sebelum kita nonton video, ini videonya ada di sini. Oke. Sebelum nonton video, wah, nggak kelihatan di sini. Sebelum kita nonton, saya punya yel-yel. Jadi yel-yelnya seperti ini. Nanti saya akan mengucapkan satu kalimat, Bapak Ibu melanjutkan dengan kalimat itu. Jadi yel-yelnya seperti ini. Siapa kita? Dengan nanti menjawab, guru hebat semua, haha, hehe. Iya benar, haha. Terus yang kedua adalah untuk siapa? Siswa-siswi tersayang, hehe, haha. Terus kemudian yang lain, yes, yes, yes. Jelas ya Bapak Ibu? Kita coba dulu ya. Kita siapa? Guru hebat. Guru hebat semua, hehe, haha. Untuk siapa? Murid-murid tercinta, hehe, haha. Yes, yes, yes. Sudah siap Bapak Ibu? Siap ya? Siapa kita? Hebat semua, hebat. Untuk siapa? Murid-murid tercinta, hebat. Yes, yes, yes. Ini berarti yang sering nonton dangdut itu Pak. Saya. Oh iya. Oke. Ini Mas. Saya mau menampilkan sebuah video restitusi. Ya, jadi ceritanya ini, suatu ketika di halaman sekolah, Pak Cahyo saya sendiri sedang melihat ada bocah yang sedang membuang bungkus makanan. Muridmu Mas. Iya, menurut saya itu. Habis. Assalamualaikum Pak. Oh iya, silakan masuk dari. Ini kenal Pak Kamil. Silakan duduk Dani. Terima kasih Pak. Aku tidak bocahnya ini. Dani, kamu tahu kenapa Pak Cahyo panggil ke sini? Tidak Pak. Jadi begini. Tadi Pak Cahyo dalam perjalanan menuju ke kantor. Kemudian di dalam perjalanan, Pak Cahyo tidak sengaja melihat kamu di halaman sekolahan. Terlihat sedang membuang sampah sembarangan. Kamu membuang sampah di halaman sekolah. Apakah benar kamu melakukannya dengan sengaja? Iya Pak, saya minta maaf. Dari
Kamu masih ingat keyakinan kelas kita tentang kebersihan? Tahu Pak, Lalu, apa keyakinan kita tentang membuang sampah, Dani? menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya Pak. Lalu, kenapa kamu tadi membuang sampah di halaman sekolah, Dani? Waktu itu saya tidak berpikir panjang Pak, karena waktu itu saya terburu-buru. Pak Jaya tahu kamu memiliki kepentingan mungkin yang harus dilakukan. Tapi terburu-buru itu bukan alasan yang bisa diterima, dan membuang sampah sembarangan itu adalah perilaku yang kurang baik, dan itu bisa merugikan banyak orang. Apakah kamu tahu dampak dari perilaku membuang sampah sembarangan itu? Ya Pak, saya tahu itu salah. Baguslah kalau kamu tahu perilaku itu adalah perilaku yang salah. Tetapi tahu saja tidak cukup, ya. Bagaimana kamu bisa memastikan kalau di kemudian hari kamu tidak mengulangi perilaku itu tadi? Janji itu penting dan bagus, tetapi tindakan lebih penting daripada itu. Coba kamu pikirkan hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu tadi. Saya bisa membersihkan sampah tadi yang saya buang dan bisa membantu membersihkan lingkungan sekolah lainnya Pak. Nah, itu langkah yang bagus, kan? Tapi menurut Pak Cahya yang lebih terpenting adalah merubah kebiasaanmu yang kamu lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu membuang sampah dengan sembarangan. Akan lebih baik jika kamu mengubah kebiasaan buruk itu. Dan untuk memastikannya, kira-kira untuk kedepannya apa yang bisa kamu lakukan untuk merubah kebiasaan itu tadi? Saya akan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempat sampah Pak. Jika tidak ada tempat sampah, maka saya akan menyimpan terlebih dahulu. Itu yang bagus, Dani. Aku harap kamu benar-benar melakukannya. Ya Pak, saya mengerti. Bagus kalau seperti itu. Sekarang, mari kita buat rencana aksi. Bagaimana jika kamu bergabung dengan tim kebersihan sekolahan untuk membersihkan lingkungan sekolahan dalam waktu 1 minggu ke depan, sehingga kamu punya pengalaman dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Bagaimana, Dani? Kamu setuju? Setuju Pak. Bagus kan kalau seperti itu? Saya akan memberitahukan kepada tim kebersihan sekolahan tentang bantuanmu selama seminggu ke depan. Saya berharap kamu bisa menjadi contoh yang baik buat teman-temanmu dan juga adik-adik kelasmu nantinya. Terima kasih Pak, saya akan berdoa. Sama-sama, Dani. Pak Jaya yakin kamu pasti bisa. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelasmu. Baik Pak, sekali lagi terima kasih. Iya, Dani. Ya. Iya, itu tadi adalah video dari seorang guru dari SDN Sorobaden. Itu teman sejawat saya di sekolah itu. Jadi bukan saya itu, teman sejawat saya. Contoh video restitusi. Jadi dalam video tersebut adalah kita tidak memberikan paksaan kepada siswa, tapi biarkan siswa menemukan apa yang benar menurut dia, yang sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Tidak setiap hari ada guru seperti itu. Pelajaran yang ketiga, keyakinan kelas. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah pandangan bersama tentang keamanan, kemampuan siswa, harapan atas pencapaian dan kemampuan yang dibentuk oleh interaksi antara siswa dan juga guru. Intinya keyakinan kelas ini tadi adalah kesepakatan antara guru dan siswa tentang apa yang baik di lingkungan sekolah mereka. Pembentukan keyakinan kelas. Caranya adalah seperti yang demikian tadi. Salah satunya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat bentuk positif. Jadi kata-katanya adalah yang positif. Jadi tidak berupa mengatur, tidak berupa memaksa, tetapi sesuatu yang kita yakini itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan bersama. Contohnya adalah kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan peraturan jangan merusak barang
milik orang lain. Kira-kira bagaimana dulu? Lebih enak yang dinikah atau jangan merusak barang orang lain? Karena biasanya bocah itu pasti punya guyon yang seperti ini. Larangan itu untuk dilakukan, larangan itu adalah untuk dilanggar, ada untuk dilanggar. Jadi mereka akan punya pemikiran, wah, jadi nggak apa-apa, membiarkan. Sedangkan kalau kita punya keyakinan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang atau barang milik orang lain. Mungkin akan sedikit membawa perubahan dari dalam diri kita. Oh iya, ini barang milik orang lain, berharga untuk dia, tidak boleh kita rusak. Selanjutnya, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan biasa yang lain? Nah, ini adalah pertanyaan yang sama. Kenapa kok harus keyakinan kelas? Bikin tata tertib saja, tempelkan, jadilah itu aturan kelas. Kita lihat pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu kok? Apakah karena aturan polisi berlalu lintas itu harus menggunakan helm jika berkendara di jalan? Ada aturan seperti itu di jalan raya, tetapi di jalan biasa mungkin kita tidak melakukan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan helm? Selamat. Iya, karena tujuannya adalah kebutuhan kita sendiri, sesuatu yang kita yakini. Kalau tidak menggunakan helm berbahaya untuk diri sendiri. Sama juga dengan keyakinan kelas ini, untuk mendukung motivasi intrinsik sesuatu yang dari dalam. Kalau diibaratkan dalam perspektif itu seperti ini. Kalau ada peraturan kelas, memang harus ada tata tertib, harus ada tata tertib. Tapi dibangun dalam keyakinan kelas, sesuatu yang lebih luas. Ketika sudah muncul keyakinan kelas, maka diharapkan akan muncul lingkungan yang positif. Setidaknya di sekolahan, di kelas. Di kelas sudah terbentuk keyakinan positif, budaya positif akan tumbuh di sekolahan. Yang berikutnya adalah ini perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Di depan ada sebuah informasi yang kita bisa pelajari bersama-sama. Ada perbedaan yang sedikit signifikan dari kedua hal ini tadi. Contohnya adalah dilarang melakukan kekerasan dan juga dalam keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Orang-orang mungkin akan bocah-bocah mungkin akan lebih, oh iya, kalau dilarang melakukan kekerasan, muncul pemikiran kritis, kekerasan itu apa, batasnya apa, bentuknya seperti apa, semakin ingin tahu mereka. Jadi munculkanlah yang dalam bentuk keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain, maka juga akan muncul yang sama, menghormati orang lain itu seperti apa, kemudian keselamatan dengan itu seperti apa, akan muncul seperti itu. Jadi perspektif kita akan suatu hal atau keyakinan kita pada suatu hal akan merubah diri kita. Keyakinan itu merubah diri kita. Percaya atau tidak percaya, keyakinan merubah orang. Semua berawal dari keyakinan. Merubah keyakinan dari stres, miskin, เก็บเงินใช้หนี้ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือผ่องใสมีรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญเป็นไงรู้แค่เลิกเล่า Itu hanya gambaran singkat. Keyakinan kita merubah cara pandang kita, merubah pemikiran kita, merubah sikap kita, tindak laku kita, dan merubah hasil dari apa yang kita lakukan. Seperti yang tergambar dalam video ini, hanya gambaran saja dulu. Pembelajaran keempat, kurang 2 materi lagi Bapak Ibu. Pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Apa kebutuhan apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Mendapat kasih sayang. Terima kasih saya. Tidak dia menyebutkan duit. Kebutuhan manusia, ya. Kebutuhan manusia itu adalah yang paling utama, itu adalah bertahan hidup. Jadi yang penting hidup dulu. Apa yang bisa mensupport kita dalam kehidupan.
survival, kebutuhan secara fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan dan lain sebagainya. Tetapi jauh di luar itu ada kebutuhan yang kita butuhkan selain dari kebutuhan itu. Kalau namanya kebutuhan tersier, misalkan kuliah, kuliah bukan tersier. Kemudian bertahan hidup, tapi lebih luas daripada itu, kita butuh yang namanya kasih, sayang, dan rasa diterima. Kita orang dewasa maupun siswa-siswa kita. Penguasaan, iya penguasaan, kesenangan, bahagia, kebebasan, ya kebebasan. Itu lebih daripada dari bertahan hidup ini lagi. Ada ini yang kita cari selama ini. Bahkan motivasi utama kita itu adalah untuk mencukupi semua ini tadi. Kita bertahan untuk melaksanakan keseharian kita itu mencukupi ini tadi. Nah, ini misalnya ada sebuah pertanyaan. Seorang siswa merasa sangat senang gitu ya, senang karena bisa mengerjakan soal yang sulit. Ada yang ganjil Bapak Ibu? Ada ya? Itu tulisannya. Ya. Terima kasih atas koreksinya. Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan Bapak Ibu? Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Apa? Penguasaan. Pilihan yang tepat. Ada yang pilihan yang lain? Bocah merasa senang bisa mengerjakan soal. Apa Bapak Ibu? Penguasaan. Apa Bapak? Ibu apa Ibu? Kesenangan. Ada yang lain? Tidak ada. Kesenangan dan penguasaan. Mari kita jawabannya. Mau 50-50 atau follow friend? Tidak ada. Oke, jawabannya adalah penguasaan. Karena dia bisa melakukan. Ada sesuatu yang dia kuasai, dia biasa saja. Bisa membuat kesenangan. Sederhana sebenarnya. Kita itu sebenarnya sederhana. Kita itu butuh sesuatu yang sederhana, tapi tertutupi dengan hal-hal yang problematik. Iya, memahami kebutuhan itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Ada pesan, ada tujuan, ada hasil yang ada di balik dari kebutuhan kita itu tadi. Coba kita saksikan. Biasanya orang akan lewat begitu saja. Wah, sini orang atas. Atau biasanya orang akan, ya udah nanti juga ada orang lain yang akan membantu. Nah ini luar biasa sekali. Biasanya akan ditendang Bapak. Nah ini rata-rata. Ada yang tanya mungkin 1.000, 2.000. Di kasus ini dia memberikan 100.000 di uangnya dia. Pisang gitu. Masih hidup ternyata namanya. Masih ada sisa. Tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Dia nggak punya angsuran BRI. Luar biasa. Ya, ini dalam rangka seperti ini. Tidak dapat apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, ya tidak dapat apa-apa untuk bikin ini. Still anonymous. Nggak akan ada orang yang tahu dari mana. Dapat apa Bapak Ibu? Sahabat. Bocahnya bisa sekolah Bapak Ibu. Dari yang dia lakukan. Persahabatan dan menjadi saksi kebahagiaan. Keluarga, jodoh,
Jual kopi. Ini ada iklan asuransi. Jadi tidak mengharapkan lebih. Ketika kita melakukan sesuatu dalam keseharian kita itu mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya tidak penting lah ini. Mungkin orang lain juga bisa melakukannya. Tetapi apapun yang kita lakukan ada hasil yang luar biasa yang menarik. Termasuk dalam kegiatan kita mendidik, mengajar, menuntun menjadi seorang yang kita sebut guru. Guru. Ya ini yang ke pembelajaran yang kelima. Hampir menuju finish. Mari semangat Bapak Ibu. Kita siapa? Untuk siapa? Hilang. Menuju ke pernyataan-pernyataan siapa dan mengatakan. Ya, di dalam 5 tadi itu kita itu sebagai 5 kontrol. Kita itu menjadi guru itu punya 6 posisi kita. Kita punya 6 posisi. Silakan Bapak Ibu memahami slide yang ada di depan. Dari posisi itu dan dari pernyataan yang ia katakan itu ada perbedaannya. Ada perbedaan yang sangat signifikan lagi digunakan. Saya kecewa sekali dengan kamu, Joko Susanto, atau kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kamu belajar di rumah? Kemudian, ayo lakukan demi bapak dan ibu. Nanti bapak dan ibu dimarahi Pak Kepala Sekolah kalau kamu tidak mau mengerjakan. Atau apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini kalau kamu bisa melakukan ini? Atau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Atau yang terakhir, ini yang setiap kali saya membacanya, saya merasa harus merefleksi dan introspeksi kepada diri saya sendiri di masa lalu. Sebelum saya mempelajari ini, kamu selalu yang paling terakhir. Bisa tidak kamu mengerjakan ini? Sebenarnya kamu niat tidak belajar di kelas saya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini di sekolah Bapak Ibu dulu dengan guru dari Bapak Ibu guru sekalian. Kamu sebenarnya mau jadi apa besok? Asal saudara. Kata-kata kita itu kepada siswa itu, kita itu sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia hadapi. Ketika kita mengatakan itu dengan lepasnya, kita tidak pernah memikirkan sebenarnya dia itu, bocah itu sedang membawa apa, kenapa dia melakukannya, kenapa dia punya motivasi seperti itu. Mulai sekarang, kamu gak usah ikut pelajaran ini. Keluar! Kamu dengerin ibu gak? Jangan kurang ajar ya. Saya laporin ke kepala sekolah kamu. Ngeri sekali ya. Telepon orang tuanya. Ternyata dia menelpon orang tuanya Bapak Ibu. Ibunya katanya. Wih. Itu kalau yang tidak, Bapak Ibu yang tidak mendengarkan suara ibunya dari telepon, jadi ceritanya ini, apa sih lo maunya lo? Maaf ya Bapak Ibu, ini tidak, tapi hanya memperagakan maunya lo, kamu nggak tahu lah, gue lagi ini sedang kerja, stres dan melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi ceritanya adalah sampai dia keluar suara, gue juga nggak berharap nih lahirin sama lo. Berarti dia dalam kondisi yang sangat hancur sekali Bapak Ibu, hancur sekali. Ibunya di rumah seperti itu ketemu dengan seorang yang menurut buku kita itu harusnya menjadi hero, pahlawan untuk murid kita, seorang penuntun jalan menuju gerbang ilmu pengetahuan yang indah.
apa yang dihadapi bocah, kita tidak punya kontrol atas apa yang dialami bocah, dan kita tidak punya hak untuk menghakimi murid kita. Setidaknya ini adalah contoh dari keenam posisi itu tadi. Banyak sekali Bapak Ibu, tapi saya akan mencuplikkan satu yang paling penting menurut saya, karena itu adalah inti dari ini di bagian hasil Bapak Ibu. Ini adalah bentuk posisi-posisi 5 posisi yang dilakukan oleh guru. Di posisi hasil ini adalah ketika dia menjadi penghukum, maka hasilnya adalah siswa itu memberontak dan menyalahkan, atau mungkin dia berbohong. Kalau dia sebagai guru, sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka siswanya akan menyembunyikan atau menyangkal atau juga berbohong lagi. Kalau dia guru itu berusaha menjadi teman, maka murid akan melakukan ketergantungan sama bu guru. Kalau tidak sama bu guru, dia nggak mau melakukan. Kalau dia sebagai pemantau, maka siswa akan menyesuaikan bila diawasi. Terakhir, ketika guru menjadi manajer, bocahnya menjadi kuat secara pribadi, mandiri, dia punya kesadaran dalam dirinya sendiri. Oh, ini bukan tugas Bapak Ibu, bukan tugas lagi, hanya pertanyaan selingan saja. Bapak Ibu sudah berada di posisi apa selama ini? Kembali yang ini tadi. Posisi apa Bapak Ibu? Saya sendiri masih berada di tingkat yang ini. Setelah saya mempelajari ini, saya masih berada di tingkat ini. Teman, saya tidak berani menghukum lagi, saya tidak berani menyalah-nyalahkan mereka sendiri, tapi saya berusaha menjadi teman terlebih dahulu. Karena kita tidak mungkin langsung menuju manajer yang memberikan hal yang luar biasa. Sementara saya menjadi ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah di posisi mana? 1, 2, 3, 4 atau super power kelas 5? Manager luar biasa. Sudah di posisi berapa? Atau masih sama dengan saya? Berada di posisi yang ketiga? Sama. Cari jawaban yang lain. Lebih kreatif. Oke, kita lanjut yang ke-5, segitiga restitusi. Singkat ya Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah, ya seperti yang dilakukan dalam video ini tadi, pendekatan yang digunakan untuk membantu seseorang memahami dampak perilaku mereka, memperbaiki kesalahan, memulihkan hubungan. Caranya adalah dengan 3, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Seperti tadi, menstabilkan identitas. Tidak apa-apa, setiap orang melakukan kesalahan. Kamu pun juga melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak kepala sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Kita semuanya pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Validasi kebutuhan. Kenapa kamu melakukan itu? Apa tujuanmu melakukan itu, nak? Dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ketika kamu melakukan itu, apakah menurutmu itu sudah sesuai dengan apa yang kita yakini bersama-sama? Tidak, Bapak. Menuju ke segitiga restitusi. Selalu berkutat di situ. Kalau tidak yang pertama, yang kedua dulu, atau yang ketiga dulu. Tapi tetap tujuannya masih yang sama. Contohnya ini yang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat sesuatu yang positif salah menjadi positif pada dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi siapa tadi yang menyembunyikan sendalnya si Habib? Jadi tidak langsung siapa yang menyembunyikan. Kalau ketemu Bapak akan bawa ke kantor. Berbeda ceritanya. Validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need kebutuhannya mereka. Guru mengatakan apa yang penting bagi kamu, atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul temanmu dengan menggunakan garisan. Nah, meskipun gurunya sudah dongkol ini tadi, gebuk-gebuk dalam kelas pakai garisan, tapi kita tetap sabar Bapak Ibu. Kamu butuh apa? Kita bisa cari cara yang lain. Ya, terakhir menanyakan keyakinan. Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Bukan dalam bahasa yang ini bahasanya bisa berubah. Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Berbeda dengan sebenarnya kamu ingin
menjadi anak seperti apa sih? Nah, berbeda Bapak Ibu. Nah, penerapan segitiga restitusi seperti yang tadi. Apa namanya? Kita melakukan pendekatan kepada siswa untuk menemukan nilai intrinsiknya. Oh, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sekian Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang ingin diajukan Bapak Ibu mengenai materi yang sudah saya sampaikan ini tadi. Berkenaan dengan apa? Misalkan berkenaan dengan bagaimana membentuk keyakinan kelas. Nah, ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya Bapak Ibu? Tidak ada? Oh, terima kasih yang mulia. Saya bersyukur sekali. Tapi ini sebuah video tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang bertanya, keyakinan kelas itu seperti apa sih? Ini adalah contoh video keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas saya. Keyakinan kelas prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Harus sepakat guru dan siswanya. Fungsinya adalah untuk membimbing perilaku dan interaksi siswa. Ini teman sejawat saya yang ada di sekolahan yang sedang melakukan pembuatan keyakinan kelas. Jadi ceritanya kita sedang mengobrolkan tentang keyakinan kelas itu seperti apa, fungsinya seperti apa. Mari kita buat bersama-sama, bukan Pak Guru yang membuat, tetapi kalian yang mengusulkan apa yang baik untuk kelas kita, supaya kita bisa nyaman tinggal di sini di kelas 5 ini. Meskipun ini sudah di akhir semester, kalian sudah akan naik ke kelas 6, tapi bisa kalian bawa ke kelas 5. Ketika sudah menunjukkan, anak-anak diminta untuk membuat, mengusulkan apa yang baik untuk kelas. Kemudian mereka akan mengusulkan apa yang menurut mereka baik. Maju satu persatu menyampaikan apa yang baik, kemudian tawarkan kepada kelas boleh atau tidak, setuju atau tidak setuju. Contoh keyakinan kelasnya adalah apa yang mereka mau itu seperti, misalkan seperti ini: bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan, mengikuti semua aturan yang di kelas, atau menjaga kesehatan dan makanan sehat. Apapun yang mereka yakini baik, tidak harus berhubungan dengan sekolah, tidak harus berhubungan dengan aturan dan apa. Menurut mereka yang baik dilakukan di kelas. Bersikap jujur dalam segala hal, menghargai dan tidak merusak barang milik teman, berpenampilan rapi, dan lain sebagainya. Hanya contoh saja. Sekian presentasi diseminasi aksinya dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada Bapak Ibu. Terima kasih. Jika tidak ada, saya akan tutup kegiatan pada hari ini. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan dan juga kesalahan yang telah saya lakukan, baik dalam bentuk kata maupun dalam sikap. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mau mengikuti kegiatan hingga akhir, hingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang